Udah, semua mantra dibacain. Udah semua, tapi itu kunyit masih aja belum berubah. Akhirnya ngantuk menyerang Dayat. Lama banget. Kalau udah kelamaan nunggu kayak gini bisa jamuran kan? Simbah Alam malah nyuruh pulang. Katanya sih ritualnya membutuhkan waktu yang lama. Hah? Yeay, kayak Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Ucup, Iping, Ucup. Tuh gue nyasar di hutan-hutan nih. Aduh, gue serem banget nih. Makin sekali di gunung-gunung. Kayak begini kan sarangnya setan, sarangnya demit. Aduh, belum lagi ada ular-ularnya ini. Aduh, Cup. Aduh, gue ngeri. Ada ularnya beneran. Aduh, sarang demit ya kayaknya. Itu kuntilanak bukan ya? Bukan. Mangga lagi nyangkut. Aduh, apa? Aduh, pemirsa, ketemu lagi bareng Luhut Kribo nih. Kribo spesial maksudnya. Ah, elah, lagi nyasar nih ceritanya di hutan. Kita mau ke dukun. Ketemu Ucup sama Iping juga nih. Aduh, kenapa kita mau nyari dukun? Soalnya Kribo kali ini nih episode-nya tentang dukun cabul. Macem-macem tuh, ada dukun cabul, dukun palsu. Waduh, pokoknya seru-seru dan heboh-heboh. Maka dari itu kita mau cari tahu tuh gimana prakteknya dukun, ya kan? Kali aja gue bisa dijodohin sama Luna Maya. Iya. Kita cari dulu Ucup sama Iping ya. Iya. Cup, Iping. Aduh, cari ngelek-ngelek. tatkala kunyit menjadi emas. Tersangka SL kini harus menanggung malu. Pasalnya, nih pria asal Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini digerebek sama polisi lantaran membuka praktek perdukunan dengan dalih mengubah kunyit menjadi emas. Ya ampun bang. Sampai lebaran monyet, kunyit ya tetap kunyit. Nggak bakal deh bisa langsung jadi emas. Tapi kenapa juga ya masih ada aja orang yang tipu. Gua punya juga kunyit. Untuk urusan yang ini ternyata korban harus merogoh kocek yang cukup besar, yakni sebesar 3 juta rupiah. Mbah Alam pun mulai beraksi sambil komat kamit, mulut Mbah Dukun baca mantra. Mantap. Udah, semua mantra dibacain. Udah semua, tapi itu kunyit masih aja belum berubah. Akhirnya ngantuk menyerang Dayat. Lama banget. Kalau udah kelamaan nunggu kayak gini bisa jamuran kan? Simbah Alam malah nyuruh pulang. Katanya sih ritualnya membutuhkan waktu yang lama. Hah? Yeay, kayak gini nih. Udah mulai ketahuan kan bohongnya nih dukun kan? Karena kesal dan merasa tertipu, Darmadi pun berinisiatif melaporkan praktek dokter dukun palsu kepada polisi. Aduh, ya ampun. Kalau ada tuyul, ada buta yang hijau, buta hijau. Ada gondorwo gimana? Iping mana? Aduh. Brengsek lu ya. Lu sih ngajak-ngajak gua ke dukun jadinya casar nih. Ngapain emang lu? Ngapain cari ini? Mau dijodohin sama Luna Maya. Yakin lu? Nggak yakin gua. Lu yakin? Kita jangan bisa. Gimana ini? Udah pokoknya kita nyasar ya. pelukan kita biar kagak nyasar lagi. Aduh pemirsa, gimana? Udah lihat dari tayangan nih. Apaan ini? Itu yang dukun bisa berubah jadi kunyit. Ah, gua nggak percaya. Oh iya, makanya itu juga bohongan tuh dukun palsu. Iya. Tapi kita sampangin dukun beneran nih. Iya. Sip. Udah mau menyan nih. Ih, dukun pijatnya cabul.
Tersangka Ika, 35 tahun diamankan sama polisi karena telah mencabuli 3 wanita usia lanjut. Wih, ini orang ini keterlaluan ya. Para korbannya mengaku nggak ingat persis kejadiannya setelah diberi minuman ramuan. Oh iya, selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita peralatan perdukunan yang dijadikan tersangka untuk mencabuli korban-korbannya. Nenek-nenek pun digarap maini orang. Sungguh terlalu. Gimana mau mijit gue ini begini? Lu tukang cut. Pijitin gua. Nih udah nyampe. Udah. Lo manggil gua? Iya. Kok nggak ngeliat gua? Kan buta lo. Pijit ya. Nih kaki. Kaki ke tangan kaki. Oh. Iya. Aduh, enak. Lo pegangin payung gua. Enaknya dipijit ya. Iya. Aduh, pemirsa. Wah, Ketemu lagi duit bareng lu lu banyak Ibu. dong. Buta bisa ngeliat duit lo. Waduh, Duit dong. ngomong-ngomong soal tukang pijit kayak begini nih kali ada kasus heboh. Waduh, ceritanya dari Sukabumi. Waduh, ceritanya dukun pijat. Diem loh. Ceritanya ada dukun pijat nih ya kan. Waduh, buat cabul. Wah, korbannya nenek-nenek lagi. Mau tahu ceritanya kayak gimana? Langsung aja kita lihat tayangannya. Ini dia nih apa nih? Duit gue dicabut nih. Buset lu ngeliat duit lu ya. Pijit dulu. Ini pegel nih. Nih, jempol. Pijit. Encok-encok, pegelinu, asam urat, dan sejenisnya adalah penyakit yang kerap menghantui nenek-nenek, termasuk maknya. Ya, namanya juga nenek-nenek, penyakitnya ada aja. Ya enggak. Maknya lihat iklan cari obat buat menyembuhkannya. Maklumlah, maknya IP itu doyan banget dugem waktu masih muda. Sekarang dia baru sibuk nyari dukun pijat yang bisa mengembalikan staminanya. Panggil saja Ki Asoy. Pria yang satu ini memiliki keahlian soal pijit memijit. Pokoknya mah dijamin oke. Asoy. Berbeda dengan dukun lainnya yang berpenampilan serem, Ki Asoy malah tampil trendy dengan metode pijat online. Bahasa kerennya sih, terima panggilan. Tapi soal selera, Ki Asoy juga beda sama yang lainnya. Tahu nggak sih? Dia suka dengan wanita yang umurnya agak-agak tuir. Sebelum ritual memijit, Ki Asoy terlebih dahulu memberikan obat ramuan yang tentunya Asoy juga, hingga membuat nenek bos langsung tertiru. Kayaknya nih dukun ini punya prinsip nih. Sambil menyelam minum air nih. Lihat. Bukan hanya mijit, Asoy juga sekalian meraba-raba bagian tubuh yang sensitif. Kabur. Ini bener gile, onderdil tua diembat juga. Mampus HP gue ketinggalan. Maknya IP dilawan. Terus aja mah, sampai pagi hajar. Enak aja kos kaki baru. Pijit yang bener. Mau duit gak lo? Nih duit nih. Wah, duit aja lo bisa lihat lo. Lu sebenarnya dukul. Coba. Iya buta beneran. Sebenarnya tukang pijit tapi bukan sih lo. Aduh pemirsa, gimana? Udah lihat tadi tayangannya? Waduh, seru ya kan? Waduh, makanya jangan percaya sama tukang pijit begituan. Ya kan kalau pegel-pegel ya ke panti pijat lah, jangan pakai dukun pijit. Wah, ntar dicabulin lo. Hati-hati ya. Kita ketemu ntar deh di Kribo, kriminal, heboh. Apa? Apaan tuh? Ini apa nih? Duit bisa lihat tuh kaki pijit. Iya pijit bener. Aduh. Yang enak. Aduh. Simsalabim, uang jadi banyak. Ini dia nih, tersangka SN, orang pinter alias dukun dari desa Kedung Sumber.
balung panggang yang ditangkap lantaran ngaku-ngaku bisa menggandakan uang. Kayaknya uangnya difotokopi kali ya. SN ditangkap polisi setelah korbannya ngelapor polisi. Wih, selain itu polisi juga berhasil menyita segepok uang kertas dan tentunya uang palsu. Dapat duit nih. Banyak lumayan nih kayaknya nih. Orang kaya, orang kaya. Dari mana lo? Lu mau ngapain lo? Dalam, dari mana? Gue dari ngambil duit. Ini mau ngapain lo? Gue ada. Wah, lu mau gandain duit, lu ke dukun lu ya? Lu ngapain kemarin? Gua kagak nih duit gue, enak aja lo. Itu banyak banget. Ya, duit gua kagak. Dari siapa? Jangan. Oh, ini Ini tadi bukan baru gue. nih. Wah, Banyakin. Udah balik-balik. kagak kalau gua bukan dari dukun. Wah, lu udah ke dukun lu ya? Iya. Iya. Aduh, pemirsa. Wah, tuh kayaknya mau ke dukun nih. Sama nih kayak kasus dari Gresik, Jawa Timur. Ceritanya ada nih 2 orang ya kan, mau ke dukun. Ceritanya mau gandain duit nih kayak begini nih. Tapi ini duit halal. Dia mau gandain duit ke dukun ya kan. Waduh, tapi dukunnya dukun palsu. Berhasil apa kagak tuh? Langsung aja kita lihat ya kan nih. Ini dia ya. Dukun tuh kayaknya tuh. Gua mandi dulu duitnya nih. Hari gini semua orang pengen banget jadi orang kaya. Punya banyak uang yang kakak bisa habis 7 turunan dan 7 tanjakan. Daki gunung kali ya. Sama juga nih kayak Edoy dan Ramdan. Lantaran udah bosen jadi orang susah, mereka pun datang ke banyak bank. Maksudnya sih Bang Sani alias dukun sakti nan berani. Kabarnya si dukun bisa menggandakan uang. Copot, parah banget ini.